Halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Amin. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat-sangat misterius di negara kita, Indonesia. Dikabarkan kasus ini tuh adalah kasus mutilasi pertama yang pernah terjadi di negara kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pada tanggal 23 November tahun 1981, penjaga keamanan PT Garuda Mataram, Suryadi Jaya dan Ade Sumarna saat itu berada di Jalan Sudirman Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat itu tiba-tiba mereka itu mencium bau yang tidak sedap, bau busuk yang betul-betul sangat menyengat. Di sini perhatian mereka tertuju pada dua buah kardus yang ada di trotoar Jalan Setiabudi yang tak jauh dari jembatan penyeberangan orang. Nah, di sini Suryadi dan Ade mendekati kardus itu. Tapi firasat mereka tuh tidak bagus, tidak enak. Jadi mereka tuh takut untuk membuka kardus itu. Nah, akhirnya mereka mencoba panggil polisi yang kebetulan ada di dekat situ yang sedang mengatur lalu lintas. Tapi karena kondisi jalan saat itu macet, betul-betul padat kendaraan, polisi ini tidak langsung merespon laporan kedua satpam tersebut. Nah, kemudian lewat dua orang pemulung. Nah, mereka itu sangat senang karena mereka menemukan dua kardus yang ada di trotoar. Nah, kedua pemulung ini heran saat mereka angkat kardus itu rasanya berat. Karena penasaran, pemulung ini membuka kardus tersebut. Begitu kardus ini dibuka, isinya sepotong kepala manusia dan juga tulang belulang. Dan kardus yang kedua ternyata isinya potongan-potongan daging dan organ tubuh manusia. Dan kedua pemulung ini tuh langsung teriak memanggil kerumunan orang yang ada di sekitar-sekitar situ. Polisi yang tadi dilapori oleh satpam juga langsung mendekat. Nah, polisi awalnya tidak percaya, dia tuh hanya menduga mungkin daging yang ada di dalam kardus itu adalah daging sapi. Tapi saat polisi memutuskan untuk membuka kardus itu sendiri, ternyata polisi itu betul-betul melihat di dalam kardus itu adalah potongan-potongan tubuh manusia. Nah, potongan tubuh ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keesokan harinya, warga itu betul-betul terkejut karena ini tuh adalah kasus mutilasi pertama yang terjadi di Indonesia. Dan kabar ini beredar di seluruh surat kabar saat itu. Nah, kasus ini dinamakan sebagai kasus mutilasi Setiabudi 13. Nah, kenapa dinamakan sebagai kasus Setiabudi 13? Karena peristiwa ini terjadi di Jalan Setiabudi dan ada 13 potong organ tubuh manusia. Makanya kasus ini dinamai sebagai mutilasi Setiabudi 13. Tapi banyak juga yang menamai kasus ini sebagai Pesona 13. Ahli forensik legendaris dari RSCM, almarhum Dr. Munim Idris, ia mengatakan dari hasil otopsi tulang belulang dan daging diketahui pelakunya memang betul-betul orang yang sangat sadis. Karena selain memotong-motong korban, pelaku juga mengupas seluruh daging dari tulang. Tapi yang uniknya adalah wajah dari korban sama sekali tidak terluka sedikit pun. Telapak tangan masih ada, telapak kaki juga masih utuh. Selebihnya itu seperti daging kambing guling yang disayat-sayat ratusan potong. Dan kemudian ditemukan juga paru, hati, dan limpa masih utuh. Nah, pembunuhan dan mutilasi ini diperkirakan terjadi pada tanggal 21 November tahun 1981 karena jasad korban saat ditemukan sudah membusuk. Nah, pelaku memotong-motong korban menggunakan gergaji besi karena ditemukan bekas gesekan kecil pada tubuh korban. Dan diperkirakan usia korban ini antara 18 sampai 21 tahun, tinggi badan 165 cm, tubuh agak gemuk dan berpostur tegak. Menurut Munim Idris, korban ini dimutilasi lebih dari satu orang karena menurutnya mengupas daging dari tulang manusia itu bukan pekerjaan yang mudah. Saat itu polisi juga menduga bahwa pembunuhan keji itu dilatar belakangi balas dendam. Korban sengaja diletakkan di tempat umum supaya pembunuhan cepat tersiar. Tapi anehnya, sidik jari ada, wajahnya ada, tapi sampai sekarang kasus ini belum juga terungkap. Dan tim forensik saat itu sepakat bahwa para pelaku sangat ahli karena
Tim forensik profesional yang lebih terlatih membutuhkan waktu sekitar 2 jam hanya untuk membedah mayat, sedangkan pelaku ini membutuhkan waktu 3-4 jam untuk memotong-motong tubuh korban. Nah, di sini ada beberapa petunjuk yang ditemukan. Yang pertama itu kantong plastik yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh korban, yaitu diduga kantong plastik bekas bungkus buku, dan di dalam plastik itu tertera sebuah nama toko yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dan bukti yang kedua yaitu plastik dari supermarket yang ternyata dekat juga dengan Pasar Baru. Dan di dalam kardus itu terdapat juga sebuah koran yang masih utuh, diperkirakan belum terbaca. Koran ini itu terbitan 19 Agustus tahun 1981. Tapi dari semua petunjuk yang ada, polisi sama sekali tidak bisa menemukan pelakunya. Bahkan hingga sekarang kasus ini tidak pernah terungkap. Belum pernah ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Bahkan identitas si korban sampai sekarang ini belum terungkap. Oke, itulah tadi kasus mutilasi yang pertama yang pernah terjadi di negara kita Indonesia, yang terjadi pada tanggal 23 November tahun 1981 sampai saat ini 2024. Kasus Setiabudi 13 belum juga terpecahkan. Baik, terima kasih karena telah menonton video ini. Sehat dan sukses untuk kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.